warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Ayu Gus Pradiana dengan nomor induk mahasiswa 8606060125169, LPTK Universitas Wiralodra Indramayu, bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SMKS Trafina Prima pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Bersiap. Teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya, absen siapa yang hari ini tidak hadir? Syafira Nur Aini, Ibu sakit. Selain Syafira Nur Aini, siapa lagi? Sudah, hanya satu orang ya, berarti Syafira Nur Aini ya, yang tidak hadir karena sakit. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, supaya lebih semangat lagi mengawalinya, kita akan SBing terlebih dahulu. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, satu kali lagi. Masih kurang kompak. Satu kali lagi yang kompak ya. Iya, Bu. Oke, tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, semua anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Waktu di kelas 10 kan pernah mempelajari ya? Teks prosedur. Nah, kemudian kalian tahu apa yang dimaksud dengan langkah-langkah? Apa itu langkah-langkah? Yaitu adalah tahapan. Oke, nah kemudian ada yang mau kalian pertanyakan atau ada yang mau kalian tanya tentang materi yang akan kita pelajari? Tidak? Atau kita mau langsung saja ya? Materi ya? Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu berbasis deep learning. Nah, peserta didik ini diharapkan mampu untuk melalui teks prosedur mampu memberikan petunjuk sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian, mampu memahami struktur dan bahasa teks prosedur penting untuk komunikasi teknis dan profesional. Mampu membuat pertanyaan dan menjawabnya dengan alasan logis, penalaran mengenai teks prosedur. Kemudian mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar dengan menggunakan beragam teks prosedur. Mampu menulis teks prosedur. Kemudian mampu mengevaluasi kualitas teks prosedur dari aspek ketepatan informasi, gagasan,
penggunaan bahasa, ejaan, dan kesesuaian antara judul dengan isi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan PowerPoint ya mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini materinya yaitu adalah teks prosedur. Terlihat ya yang sebelah sini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian teks prosedur, menganalisis isi teks prosedur, menulis teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian pengertiannya. Nah, di sini ada pengertiannya yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ada apa tuh? Resep makanan, cara membuat akun, petunjuk penggunaan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dari teks prosedur itu sendiri, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, memberi petunjuk atau arahan secara sistematis. Kemudian yang kedua, membantu pembaca melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, jadi supaya runtut, berurutan sesuai dengan langkah-langkah yang dianjurkan. Itu. Kemudian struktur teks prosedur. Nah, di sini ada judul atau tujuan nih, apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian material, yaitu terdiri dari alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah. Nah, ini urutan tindakan atau proses yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu contoh. Nah, ini contoh dari teks prosedur ya. Di sini ada judulnya itu atau tujuannya itu membuat teh manis. Nah, materialnya, alat dan bahannya itu ada gelas, ada air panas, teh celup, dan gula. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama yaitu masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang kedua, tuang air panas ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan gula sesuai selera. Yang keempat, aduk hingga merata. Yang kelima, teh manis siap disajikan. Nah, itu tadi bagian dari contoh teks prosedur ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Jadi tidak hanya judul, kemudian bahan, dan langkah-langkah, ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, tadi di situ ada masukkan ya, contoh katanya. Kemudian tuangkan, ada aduk, kata teknis sesuai topik. Kemudian ada lagi konjungsi kronologis yang menyatakan suatu peristiwa atau kejadian ya, tapi berkaitan dengan waktu. Misalnya lalu, kemudian, setelah itu. Dan ada lagi kata kerja aktif serta keterangan alat, waktu, dan cara. Gitu ya. Nah, di sini kesimpulannya, teks prosedur itu memudahkan kita dalam melakukan sesuatu secara sistematis. Kemudian, gunakan bahasa yang jelas, urut, dan mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kita tidak bisa pahami atau kalian sulit untuk memahaminya. Seperti itu ya. Nah, kemudian teruslah berlatih membuat teks prosedur dari kegiatan sehari-hari. Jadi tidak hanya tadi contohnya kan membuat teh celup. Contoh teks prosedur lain apa misalnya selain membuat teh celup? Coba Afia apa? Membuat dalgona. Membuat dalgona bisa. Kalau mengoperasikan alat itu bisa dijadikan contoh teks prosedur nggak? Bisa. Ya, misalnya cara menghidupkan mesin cuci atau cara mengoperasikan mesin Cuci. Jadi banyak sekali ya. Ada juga misalnya mengenai pola hidup sehat. Ya, itu juga merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Oke, selanjutnya kalian supaya lebih paham lagi
silakan kalian baca materi yang ada di buku paket yang sudah kalian bawa masing-masing. Itu dibaca lagi untuk pengertian teks prosedurnya, kemudian strukturnya, kaidah kebahasaannya, ya, dan tujuan dari teks prosedur. Nanti setelah kalian membaca kembali materi teks prosedur supaya lebih paham lagi, Ibu akan menayangkan contoh dari teks prosedur. Yang di sini yang pertama itu adalah mengenai teks prosedur cara membuat salad buah. Ya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan salad buah. Salad buah menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Sesuai dengan namanya, salad buah terdiri dari campuran beberapa buah-buahan segar seperti stroberi, melon, anggur, kiwi, pir, dan masih banyak lagi. Selain enak dan segar, salad buah juga dipercaya dapat menjaga kesehatan tubuh karena kandungan gizi penting yang ada di dalamnya. Tahukah kamu bahwa membuat salad buah tidaklah sulit? Berikut adalah langkah membuat salad buah. Menyiapkan saus atau dressing merupakan langkah awal membuat salad. Untuk itu, tuangkan mayonnaise, yogurt, dan gula manis ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian, aduk hingga semua bahan saus tercampur merata. Selanjutnya, siapkan buah-buahan, lalu potong dadu semua buah dan sisihkan dalam wadah. Potong semua buah-buahan sampai habis. Selanjutnya, siapkan wadah. Mulailah tata semua potongan buah seperti anggur, pir, stroberi, melon, dan buah nyegar.
Kemudian, tuangkan saus yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam wadah bersama potongan buah-buahan. Aduk hingga saus tercampur rata dengan potongan buah-buahan. Tambahkan parutan keju cheddar di atas salad sebagai topping. Selanjutnya, hias salad agar tampilannya menjadi lebih menarik. Masukkan salad buah ke dalam lemari es selama kurang lebih 15-30 menit. Keluarkan salad buah dari kulkas dan salad buah yogurt siap dinikmati. Oke teman-teman, murid-muridku semua. Jadi itu tadi adalah salah satu tampilan video tentang teks prosedur cara membuat salad buah. Nah, di sini ada yang sudah pernah membuat salad buah. Kira-kira seperti itu ya langkah-langkahnya. Nah, tadi setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian kan sudah belajar tadi tentang struktur dari teks prosedur. Nah, yang pertama itu ada judul atau tujuan. Di sini apa tadi? Judul atau tujuannya? Cara membuat salad buah. Kemudian struktur yang kedua apa? Ada bahan-bahan atau material, yaitu yang terdiri dari alat dan bahan. Nah, tadi di sini ada apa saja kalau membuat salad buah? Ada buah, Ada buah, yogurt, ada yogurt, ada mayones, ada keju, ada susu kental manis. Nah, alat-alat yang dibutuhkan tadi kan baru bahan nih. Alat-alatnya apa saja biasanya? Parutan keju, talengan, wadah untuk tempat salad buahnya. Nah, kemudian setelah itu tadi yang terakhir salad buah itu siap untuk dinikmati. Oke, untuk selanjutnya kalian diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang. Nah, ini sudah dalam bentuk kelompok ya? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan yaitu lembar kerja ya, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, ini mengenai teks prosedur. Nanti kalian baca dan kalian kerjakan bersama-sama. Dibagi tugas saja, siapa yang nanti bertugas menulis, siapa nanti yang bertugas untuk menentukan akan membuat teks prosedur berjudul apa, kemudian langkah-langkahnya, ya, bahan dan materialnya seperti apa.
Yang PP-nya Mana yang ini? Apa teks prosedurnya? Kelompok ini, kelompok berapa ini? 5. Ayo kelompok 1 ke depan. Oke, murid semua, mohon perhatiannya ya. Kelompok 1 akan memulai presentasi hasil diskusi tentang teks prosedur. Ini silakan perkenalan terlebih dahulu dan teks prosedur apa yang sudah kalian pilih dan diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks prosedur yang berjudul KP. Sebelum presentasi kita perkenalkan, nama saya Nazwa dan kawan nama saya Rani. Saya Chandra, saya Nadia. Tentang melangkah ya. Pancake adalah jenis kopi yang manis dan khas dinikmati oleh penari di seluruh dunia. Resep pancake bervariasi, tapi semua memiliki bahan dasar yang sama. Telur menjadi susu. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada melayani pancake untuk sarapan, sementara yang lain seperti kawasan Eropa melayani pancake sebagai makanan makanan polos dengan mentega. Bahan-bahannya ada baking powder, gula, mentega, tepung, garam, telur, sama susu. Nama pembuatannya, campurkan terigu, gula, garam, baking powder, aduk, tuang campuran telur dan susu cair. Aduk adonan sampai teksturnya merata dan lembut. Masukkan mentega cair, aduk rata. Olesi telur dengan sedikit mentega dan panaskan di atas kompor. Kemudian buang sisa-sisa sayur adonan ke dalam dendeng. Dan terakhir, masak pancake sampai adonan di bagian dalam dendeng berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Tandanya melihat bentuk belenggu di atas adonan, maka adonan harus dibalik secara perlahan, ditulis masak sebentar dan angkat. Cukup ya. Lihat tentang presentasi kalian. Alhamdulillah semuanya sudah 99% paham tentang apa itu teks prosedur. Kemudian strukturnya seperti apa. Mulai dari judul, material yang terdiri dari alat dan bahan, kemudian yaitu langkah-langkah dan juga aspek aku lagi bikin video dan bahasaan ya. Kemudian setelah itu tadi ada juga desain-desain yang menarik ya. Desain-desain yang menariknya itu yaitu tadi setelah Ibu lihat dari kertasnya atau medianya. Nah, di sini dilihat misalnya nih medianya begitu bagus ya. Di sini secara tulisannya dihias, kemudian gambarnya juga bagus. Nah, di sini kreativitas kalian juga cukup
Baik. Nah, kemudian setelah itu hanya saja tadi ada sedikit atau beberapa yang masih kurang. Misalnya tadi di dalam mempresentasikan ya terkait dengan suara atau nada. Ya, tadi ada beberapa anggota kelompoknya yang suaranya mungkin ya masih agak rendah, jadi tidak terlalu terdengar ke semua bagian atau ruangan kelas ini, terutama mungkin yang paling belakang ya. Seperti itu. Setelah kalian memahami tentang teks prosedur, kemudian tadi juga sudah setelah mempelajari, berdiskusi secara kelompok, kemudian membuat suatu karya dari diri sendiri dalam bentuk poster ya. Kemudian di situ juga ada strukturnya, ada urutan langkah, bahan dan material ya. Nah, kemudian kalian bagaimana dalam pelajaran kita kali ini? Sudahkah kalian paham? Sudah paham. Kemudian menurut kalian materi kali ini dari materi yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari, apakah materi ini yang paling menarik menurut kalian? Iya. Lebih mudah dipahami ya dari materi yang sebelumnya. Kemudian kalian juga ada ketertarikan ya, karena mungkin 99 atau 98% di sini adalah muridnya berjenis kelamin perempuan ya, jadi suka dengan pelajaran teks prosedur. Nah, ini di sini yang menjadi bukti kalian memiliki keterkaitan atau ketertarikan, yaitu dengan banyaknya materi atau tema makanan dan minuman. Ya. Nah, ini tadi di sini ada dalgona, ada juga tadi itu cupcake coklat ya, cupcake coklat. Kemudian yang pancake mana yang pancake? Nah, itu pancake ya. Nah, itu menunjukkan kalian memiliki ketertarikan yang tinggi. Kemudian kalian juga ibu lihat, oh ternyata di dalam posternya ini sangat kreatif sekali. Berbagai warna dipadukan. Kemudian di sini gambar-gambarnya ada juga yang sampai dihias, ya. Gitu. Nah, selanjutnya sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita kali ini, ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk terus menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan hindari jajanan-jajanan yang dapat merugikan pencernaan kalian. Jangan makan yang terlalu pedas. Ya, Bu. Kemudian apalagi jangan lupa beribadah. Ya, Bu. Jangan lupa sholat 5 waktu bagi yang muslim. Dan kemudian jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Untuk apa? Untuk mengingat kembali materi atau pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya pada materi yang selanjutnya nanti ibu akan memberikan materi yaitu berupa teks eksplanasi. Nah, nanti kita akan mempelajari itu pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita kali ini dengan doa terlebih dahulu dan diakhiri dengan salam. Ya, Bu. Bersiap. Teman-temanku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya atau yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu.